Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel On Marketer. Di sini kita coba ngebahas ya, buat teman-teman yang memang susah menentukan laba rugi di Shopee ya. Jadi biasanya kan kalau secara data itu kejar-kejaran tuh antara penghasilan ya, di penghasilan saya, terus di pesanan saya ada pesanan siap dikirim, ada pesanan dibayar, ada pesanan dibuat. Nah, teman-teman mungkin bingung dari sisi mana kita harus bedah data untuk menghitung laba rugi di Shopee gitu ya. Jadi karena ini penting, ini faktor penting utama buat teman-teman dalam berbisnis atau dalam berjualan di marketplace Shopee. Karena kalau misalkan teman-teman tidak akurat dalam perhitungannya, bisa-bisa teman-teman seolah-olah arus kasnya besar tapi ternyata rugi gitu ya. Kita langsung bahas untuk membuat laba rugi itu sebenarnya faktor utamanya apa saja yang mesti kita siapkan dan apa saja data yang kita tarik gitu ya. Jadi kalau misalkan menghitung laba dan rugi itu berarti secara bisnis teman-teman dalam operasionalnya itu ada istilah penjualan ya atau pendapatan ya, ada pendapatan lain-lain ya, terus ada HPP juga dan beban serta biaya. Kita coba buatkan hal yang sederhana, yang paling simple, yang enggak jelimet, yang langsung ke poin inti yang memang teman-teman butuhkan dalam perhitungan gitu ya. Jadi biar tidak terlalu kalau misalkan company-nya memang besar, otomatis beban dan biaya pun bermacam-macam adanya ya. Kita sederhanakan saja pembuatan laba ruginya seperti apa. Nah, poin pertama yang teman-teman lakukan yaitu harus tahu dulu cara membuat report laba ruginya gitu ya. Pertama, teman-teman misalkan buat di Excel laporan laba rugi Juni lah ya, 24 misalkan. Nah, poin pertamanya yaitu pendapatan ya. Pendapatan ini teman-teman dapat diperoleh ya datanya dari penghasilan saya ya, dari penghasilan saya. Nanti sambil kita praktekkan, yang pasti kita harus tahu dulu nih poin-poin di perhitungan laba rugi gitu ya. Pendapatan ini mudah dapatin di data Shopee ya. Jadi tinggal di entry saja ya, nominalnya berapa pendapatan. Ada juga pendapatan lain, misalkan teman-teman produksi barang gitu ya, ada majunnya, ada misalkan limbahnya kayak berupa kardus dan segala macam, itu teman-teman jual, itu menjadi pendapatan lain-lain ya. Pendapatan lain-lain itu di luar core bisnis teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalkan pendapatan ini dalam rule bisnis teman-teman, kalau misalkan teman-teman penjualan ya, berarti data omset penjualan teman-teman gitu ya. Nah, terus di sini setelah dibuatkan ini berarti total pendapatannya, total pendapatan ya. Nah, taruhlah kita buatkan misalkan di sini ya, currency. Nah, taruh pendapatannya misalkan 5 juta ya, teman-teman. Terus pendapatan lain-lain, misalkan teman-teman ada juga nih pendapatan lain-lain 500.000. Nah, ini datanya, yang ini datanya dari penghasilan saya di Shopee. Nanti kita coba praktekkan juga cara menghitungnya kayak gimana gitu ya. Terus total pendapatan berarti ini misalkan ya. Terus nah, ini yang jelimetnya nih teman-teman, yang memang agak susah untuk ditarik datanya gitu ya.
nanti kita coba praktekkan juga. Nah, di sini perhitungan harga pokok penjualan gitu ya. Harga pokok penjualan sebenarnya teman-teman juga sudah punya ya, dari masing-masing produk itu HPP-nya berapa. Nah, cuman yang jadi masalah antara penghasilan saya ketika misalkan pesanannya ratusan, nah teman-teman kan bingung menentukan yang termasuk dihitung penghasilan saya itu yang mana saja yang bisa dikawinkan dengan HPP-nya gitu ya, biar matching. Jadi tidak saling misalkan penghasilannya ternyata dari 2000 produk, 2000 pesanan misalkannya, tapi yang ditarik datanya ternyata 2300 pesanan. Jadi saling kejar-kejaran ujung-ujungnya gitu ya. Nah, setelah HPP ini didapat gitu ya. HPP didapat, taruhlah misalkan, ini misalkan dulu ya, kita buat poin-poinnya dulu. Taruh HPP 3 juta misalkan ya. Nah, terus muncullah laba kotor ya. Laba kotor atau bahasa Sundanya laba burik ya. Kalau misalkan ini tinggal total ini dikurangi ini. Oke. Nah, terus setelah selesai ini, laba kotor kita dapatkan gitu ya, terus teman-teman juga pasti ada beban dan biaya gitu ya. Bebannya apa aja? Beban itu yaitu yang sudah pasti akan terjadi di bulan tersebut ya. Beban itu yang pasti akan terjadi di bulan tersebut, kayak misalkan beban gaji ya, terus beban listrik, beban air, beban internet ya, beban internet. Terus masukkan juga beban lain ya. Kalau misalkan seandainya ada beban yang memang tidak termasuk beban tersebut gitu ya, beban di atas. Nah, terus biaya apa aja? Biaya misalkan biaya ekspedisi, biaya iklan masukkan. Nah, di sini ya. Terus disebutkan kalau misalkan sudah, masukkan juga biaya lain-lain. Kalau di luar konteks yang ada di situ. Ya. Terus di sini total beban dan biaya. Total beban dan biaya di sini taruhlah ya, kita asumsikan aja ya. Asumsikan aja misalkan ini 500.000 gitu ya. Ini 500.000. Ini misalkan 100.000. Ini 50.000 gitu ya. Beban lain-lain misalkan ada 50.000, biaya ekspedisi misalkan 50.000, biaya iklan misalkan ya 500.000, biaya lain-lain. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Tinggal sum. Oke. Nah, terus setelah ini laba bersih sebelum pajak. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah berbadan hukum gitu ya, berarti ada pajaknya juga yang nanti teman-teman hitung juga. Tinggal ini kurangi beban. Nah, ini. Sudah teman-teman. Jadi laba ruginya sudah jadi seperti ini ya. Jadi contohnya seperti ini. Nanti kita implementasiin cara
tarik data buat menghitung HPP yang sesuai dengan penghasilan saya. Jadi penghasilan saya itu totalnya sekian, ini didapat dari mana aja, dari produknya apa aja, HPP-nya berapa, juga bisa kita tarik gitu ya. Nah, cuman pada dasarnya teman-teman, kalau saya lihat kemarin itu banyak juga yang jarang pakai SKU ya. Nah, makanya SKU itu penting buat kita kawinkan datanya gitu. Nah, pertama yang teman-teman harus lakukan yaitu di toko itu harus dibuatkan semua produk dan semua size atau semua ukuran dengan SKU yang berbeda-beda. Karena harganya juga berbeda-beda. Intinya, semua produk yang dijual, baik ada variannya ataupun tidak ada variannya, itu harus ada SKU-nya. Ya, SKU-nya. Terus teman-teman buat data master HPP-nya, teman-teman, per produknya. Misalkan ini ada SKU-nya ini, ada nomor SKU, terus ada HPP, ada grup produknya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman misalkan celana panjang wanita misalkan ya, bisa buatnya CPW misalkan. Pertama ini kode produknya, keduanya kode warna. Kalau misalkan ada warna, misalkan merah ME misalkan atau MC misalkan ya. Terus juga ada size-nya misalkan XL gitu ya. Nah, terus kan udah nih bentuknya seperti ini. Nah, ini jadi kode SKU teman-teman. CPW MC XL. Nanti ada juga CPW MC S misalkan dan seterusnya. Nah, ini kan bisa jadi HPP-nya berbeda-beda ya. Bisa jadi HPP-nya berbeda-beda tergantung teman-teman menentukan harga pokok penjualannya berapa. Nah, ini misalkan 5.000 misalkan ya, ini 2.500 misalkan. Nah, buatkan datanya seperti ini. Jadi ada SKU-nya, ada HPP-nya, ada grupnya. Nah, saran saya kalau yang nggak pernah pakai SKU di tokonya ya, hanya pakai nama variasi, itu sekarang rubah pakai SKU gitu, biar nanti kita kawinkannya enak datanya. Nah, setelah membuat ini ya, data master HPP produk, teman-teman ini kan punya data masternya nih, HPP-nya nih. Jadi di Shopee itu kan tidak ada nih HPP-nya berapa gitu ya. Karena yang tahu hanya sellernya gitu. Nah, terus setelah membuat SKU, membuat HPP-nya nominalnya berapa, terus grup produknya apa, misalkan ini CPW celana panjang wanita, ada lagi CPA misalkan celana panjang pria gitu ya, ini celana panjang pria ya, seperti itu ya. Jadi membuat SKU itu ada maksudnya dan tujuannya, biar teman-teman juga mempermudah dalam menganalisa data, dalam memecahkan size apa aja yang laku, terus warna apa aja yang laku gitu ya. Jadi bisa membuat keputusan yang memang berdasarkan datanya gitu ya, data penjualan teman-teman. Nah, setelah membuat ini, teman-teman lanjut kita langsung implementasiin di Shopee-nya. Karena ini datanya sensitif ya, jadi sifatnya pribadi, otomatis saya tarik datanya untuk toko yang memang benar-benar bukan toko utama ya. Jadi toko ini jarang diiklankan juga, jarang diutak-atik juga, tapi memang ada penjualan gitu ya. Nggak pernah historisnya ada iklannya, kecuali pernah diikuti campaign berbayar Shopee yang persentase itu, perhitungan persentase dapat iklan gratis gitu ya. Kecuali dari situ. Selama misalkan ada cost iklan sengaja buat budget iklan, ini nggak pernah gitu ya tokonya ya. Kita coba bedah toko yang kecil ini gitu ya, yang kecil yang memang bukan toko yang utama dan memang jarang juga diurus juga. Kalau misalkan yang di toko utama karena datanya sensitif gitu ya,
nggak mungkin saya juga menyebarkan data tersebut ke teman-teman ya. Anggaplah ini sih hanya untuk pembelajaran saja ya. Ini kita coba di sini. Ya, teman-teman, pertama awalnya buat ininya dulu ya, produk di semua produk yang memang ada di toko teman-teman gitu ya. Mau misalkan tokonya berbeda juga input aja di sini semua. Semua yang teman-teman jual gitu ya. Di sini buatkan SKU-nya. Nanti tempel juga SKU-nya di tokonya juga gitu ya, di produknya juga, di masing-masing produk, masing-masing varian. Saya kasih contoh seperti ini teman-teman untuk menghitung laba rugi di Shopee ya. Nah, ini toko kecil. Pertama kita buka dulu ya data penghasilan saya ya. Data penghasilan saya kita buka dulu. Oke. Kita pilih yang sudah dilepas, ada yang pending, yang sudah dilepas gitu ya. Pilih yang sudah dilepas. Terus export ya, export ini, export. Sorry, pilih dulu ininya ya, tanggalnya yang mau ditarik, tanggal kita bulan Juni ya, bulan Juni. Nah, kita tarik dulu ini bulan Juni tanggal 1 sampai tanggal 6, lalu kita ekspor. Coba, oh ini udah di download sebenarnya ya, udah di download, hasilnya seperti ini nih. Bentar. Apa udah dihapus ya? Ya, ini di download ya, setelah tanggalnya ini lalu di download, nanti tunggu 1 menit, sampai tunggu 1 menit. Terus setelah ini teman-teman, karena ini penghasilannya yang ditarik itu bulan Juni ya, ditarik itu minimalnya tanggal 10 di bulan berikutnya. Jadi tarik datanya tanggal 10 di bulan berikutnya gitu ya. Terus di sini sudah punya data penghasilan ini. Terus teman-teman juga buka data dari pesanan saya. Pilih yang selesai ya. Terus tarik datanya di 2 bulan, di bulan sebelumnya gitu ya. Jadi maksudnya untuk laba rugi bulan Juni ya, teman-teman tarik datanya Juni dan di bulan sebelumnya, berarti Juni dan Mei, karena ada pesanan yang dibuat misalkan tanggal 29 Mei ya, pesanan dibayarnya atau jadi penghasilannya di bulan berikutnya, di bulan Juni gitu ya. Jadi tarik datanya Juni dan Mei ya, tarik data Juni dan Mei ya, tinggal ekspor gitu ya. Terus juga ini Mei dan Juni kita contohin dulu. Ini kita Mei dulu. Mei download ya. Kita kasih nama dulu nih. Pesanan Mei dan pesanan Mei Juni 24 ya. Nah, ini pesanan Mei dan Juni 24, tinggal kita tarik datanya yang bulan Juninya ya. Bulan Juni kita tarik download. Kita satukan datanya, data mentahnya kita satukan. Copy dulu yang ini, masukkan ke yang tadi ya, ke bulan yang Mei. Jadi ini Mei Juni. Nah, seperti ini ya. Oke.
Nah, ini pesanan Mei dan Juni. Nah, tadi kan kita bikin yang HPP ya, yang HPP yang seperti ini. Biar nggak ribet ya, tinggal sheet, yang order ini masukkan ke, tinggal di copy ya, create copy, masukkan ke master HPP 2024. Nah, jadi ada di sini ya. Ini order ya, order kita namain deh, order Mei Juni gitu ya. Nah, ini Mei Juni, ini tadi master HPP-nya, ini order Mei Juninya gitu ya. Terus kita tadi lanjut ke mana nih? Ini ya. Kita lanjut ke yang tadi ini nih, yang penghasilan ya. Penghasilan tanggal 1 sampai tanggal 30 di bulan Juni yang sudah dilepas. Export datanya, download ya. Kita buka. Oke. Nah, di sini kan penghasilannya 4.346.218 rupiah ya, total yang dilepasnya. Berarti ini real penghasilan yang sudah masuk ke saldo kita di Shopee ya, di bulan dari penjualan yang sudah diakui atau dianggap penghasilan di bulan tersebut gitu ya. Adapun kalau misalkan di bulan Juni masih ada yang berjalan ya, atau belum selesai pesanannya, berarti tidak tertarik ke data yang ini gitu ya. Total yang lepas sekian 4.346. Yang saya butuhkan, yang teman-teman butuhkan dari sini adalah nomor pesanan dan real penghasilannya ya. Nomor pesanan ini ya, kalau di sininya teman-teman tarik data, kalau datanya banyak ya, itu biasanya ada income 1, income 2, income 3. Kalau misalkan datanya banyak, teman-teman tinggal satukan dulu ya. Kalau misalkan ada income 2, income 2-nya tinggal copy, satukan dengan income yang 1 gitu ya. Pokoknya dijadikan satu data gitu ya. Kalau misalkan di sininya ada income 1, income 2, income 3 gitu ya. Kalau misalkan datanya memang cukup kayak gini, kayak karena sedikit, jadi income-nya hanya 1 juga gitu. Kalau banyak itu bakal jadi 2 sheet gitu, atau 3 sheet bahkan ya. Terus yang teman-teman lakukan dari data ini, kita ambil ini nih, tadi nomor pesanan pastinya ya, dan total penghasilan. Nih total penghasilan ini penghasilan yang sesungguhnya yang dilepas dari Shopee gitu ya. Jadi misalkan penjualannya, taruhlah ini penjualannya 150.000, belum dipotong biaya admin dan segala macamnya, jadi penghasilan kita tuh murninya 130.000 misalkan, contoh seperti itu gitu ya. Nah, setelah ini ada yang kolom yang kosong bisa dikasih tanda X. Nah, X1 aja misalkan gede ya. Nah, oke. Nah, terus kita rank data ya, blok datanya semua, blok seperti ini. Terus teman-teman klik insert pivot table ya, new sheet. Oke. Terus pilih nomor pesanan, simpan di row, jadi seperti ini ya. Terus yang tadi total penghasilan mana? Nah ini bukan, mana total penghasilan. Nah ini ya, total penghasilan, simpan di value. Nah seperti ini ya. Terus kita rubah aja ininya, formatnya biar lebih enak dilihat. Jadi currency. Nah seperti ini ya. Nah total ini ya, total ini semua harus sama dengan yang ini, 4.346 ya. Ini totalnya 4.346.218.
4.346.218 sama ya, datanya berarti sama ya. Kalau misalkan ada yang kurang berarti tarik datanya nggak semua gitu ya, teman-teman ngeblok datanya, atau ada income 1 income 2 teman-teman nggak disatuin dulu, makanya jadi berbeda. Makanya kalau misalkan ada di sininya sheetnya ada banyak income 1 income 2, nah teman-teman satuin dulu ya, biar datanya harus sama persis dengan ini totalnya ya, dengan summary-nya. Nah terus setelah data ini punya, nah teman-teman kan sebenarnya penghasilan ini ya tercipta dari pesanan ini ya, dari pesanan yang ini. Otomatis HPP-nya harus sesuai dengan penghasilan yang ini, betul tidak ya? Nah, bagaimana caranya kita mengawinkan data agar pesanan yang dianggap sudah menjadi penghasilan sesuai HPP-nya juga dengan data pesanan penghasilan ini gitu ya. Kita gabungin dulu biar nggak pusing ya. Jadi kita copy aja dulu ininya, hasilnya. Kita copy, terus kita masukkan ke tadi file yang tadi mana. Nah ini ya, tadi kan ini order dari pesanan selesai bulan Mei dan Juni ya. Ini kita masukkan ke sini aja. Pastenya spesial. Value and number formatnya diklik ya. Oke. Ya, kita punya datanya seperti ini ya yang tadi, tapi sudah tidak data pivot lagi gitu ya, jadi seperti ini. Nah ini kan penghasilan ya, penghasilan saya ini perinciannya seperti ini. Nah terus bagaimana kita mengetahui bahwa pesanan ini produknya apa aja ya. Kalau misalkan sebulan taruhlah 10 pesanan, teman-teman bisa dicek satu-satu ya. Tapi kalau sebulan bisa 1000 pesanan atau bahkan lebih ya, 5000 pesanan, teman-teman gak akan mungkin bisa ngecek satu-satu. Admin pun pasti bakal puyeng gitu ya. Makanya kita coba pelajari cara mengawinkan data gitu ya. Kita sudah buat data masternya, ini dibuat sendiri oleh teman-teman karena teman-teman mengetahui HPP-nya di masing-masing produk, masing-masing varian ya. Terus bikin grup kategori untuk mempermudah. Nanti juga bisa dibuat data bahwa pesanan ini dari produk A ini profit atau tidak gitu ya. Sebenarnya bisa juga panjang, jadi data master ini bisa dibuat macam-macam ya. Nah nah ini setelah ini ya. Nah setelah ini jadi ya teman-teman buat kolom baru, kita perbagus dulu aja ya nomor pesanan biar teman-teman agak mengerti. Ini total penghasilan ya, total penghasilan. Nah teman-teman buat kolom YNY aja deh ya. YNN yes atau no gitu ya. Nah yes or no, atau ada atau tidak juga boleh, atau intinya ini buat ngefilter ya. Misalkan ini yes lah ya. Nah teman-teman blok dulu semua, jadi nah sampai sini ya yes semua. Jadi intinya ketika nomor pesanan ini ada di data ini, maka akan ada tulisan yes gitu ya. Intinya itu sebenarnya. Jadi kita mencari data pesanan ini kan kalau dicari satu-satu kan pusing tuh. Misalkan ya, satu-satu ini tandain gitu ya, kan pusing sendiri. Kalau ini sih cuma berapa ini? Cuma 243. Kalau misalkan sampai 4500, 6500, saya yakin teman-teman juga banyak gitu ya orderannya ya. Itu bakal pusing banget ya. Jadi pertama tadi tarik data, terus ini ke sini ya. Terus buat kolom baru ya, kolom baru seperti ini. Kita percantik dulu biar lebih mudah enak dilihat. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah ini jadi, berarti ini anggaplah master penghasilan ya.
master penghasilan. Nah, berarti penghasilan kita 4346 ini sudah bisa di entry di laporan ini nih, misalkan ya. 4346218 ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oh, pendapatan lainnya tidak ada misalkan. Nah, ya seperti ini. Ya. Terus HPP-nya kita kan nggak tahu nih HPP-nya berapa ya dari penghasilan ini. Nah, kita hitungin dulu nih HPP-nya berapa gitu ya. Oke. Nah, setelah jadi ini teman-teman baru teman-teman masuk ke order yang Mei Juni ini. Bikin kolom di paling ujung sama yes or no. Namanya bebas, tergantung teman-teman. Jadi jangan jadi patokan juga masalah. Yang pasti ini sih buat ngefilter pesanan mana yang di sini yang ada di sini. Pesanan ini ada di sini tuh yang mana aja. Intinya itu ya. Jadi kita VLOOKUP dulu nih. Ya. Oke. VLOOKUP ya, kurung buka, terus simpan kursornya di nomor pesanan ya, di sini. Oke. Ya, simpan kursornya di A2 nomor pesanan, berarti ini ya, A2. Terus kasih tanda titik koma ya, titik koma. Terus teman-teman ngambil datanya dari mana nih ya, mau di VLOOKUP dari master penghasilan ini ya. Dari master penghasilan ini kita tarik datanya dari sini, misalkan di kursor sini, blok semua sampai sini ya, totalnya jangan. Yang kita ambil terus titik 2 lagi ya, titik 2 lagi. Yang kita ambil ini berarti kolom 1, 2, 3. Yang kita ambil kolom 3. Oke. Titik 2 lagi 0. Oke, kurung tutup. Nah, jangan lupa karena biar nggak ngacak formatnya, teman-teman di string dulu ya, di batas pivot ini. Jadi tidak kemana-mana. Jadi tidak melenceng ketika di copy paste ya. Di sininya nih ya, di master penghasilan di sininya di kolom ininya A2 ya, A2 nya di string ya, tanda dolar, C nya juga di string. Oke, jadi datanya tidak akan lari kemana-mana. Nah, ini NA berarti tidak ada ya. Jadi misalkan kalau kita cek di sini, data tersebut tidak ada di penghasilan ini ya. Nah, terus ketika sudah di string ini ya, pastikan ini di string ya. Kalau enggak bakal jadi kacau. String, copy, tarik data ke atas. Ya, copy dulu, copy, terus paste di sini. Paste di semua sampai sini, sampai bawah. Z gitu ya. Paste seperti itu. Nah, nanti yang nomor pesanan yang di sini itu kalau ada bakal ada tulisan yes berarti ya. Yes tuh ya. Tuh, kalau nggak ada berarti NA. Nah, inilah yang kita filter. Berarti kita tahu nih dari sini yang yes ini ya, penghasilannya ada. Nah, sedangkan kalau di sini di data pesanan ini ya ada SKU. Nah, ada SKU. Nah, ada SKU. Jadi SKU yang terjual itu berapa, jumlahnya berapa. Oke, ya. Nah, setelah selesai di VLOOKUP, nah teman-teman blok lagi data di sini nih. Set ya, blok semua. Blok semuanya di blok, termasuk kolom yang tadi dibikin baru ya. Terus insert, terus pivot lagi ya, pivot new sheet ya, biar nggak pusing. Oke, beres ya, seperti ini teman-teman. Lalu cari nomor SKU nya nih. SKU nya itu ada, kalau misalkan di variasinya
ada ini catatan teman-teman, SKU-nya diisi ya di tokonya ya. Kalau enggak percuma juga. Nah, nomor referensi SKU ini tulis di sini, simpan di row. Set, jadi muncul seperti ini ya, nomor SKU-nya. Nah, terus di sini jumlah di sini tulis di value-nya. Oke. Jadi di sini kan ini semua nih ya ke filter. Terus makanya buat kenapa tadi bikin yes no ya. Buat ini. Nah, ini kolom y n ya, yes or no, simpan di filter. Terus kita filter di sini ya, yang yes-nya aja. Z tuh. Berarti ini SKU yang terjual, ini kuantitinya yang terjual dari master penghasilan yang ini ya. Ya, ini SKU dari penghasilan yang ini. Nah, gimana caranya menghitung menentukan HPP-nya? HPP-nya kita kawinkan lagi dari data ini dengan master HPP yang ini ya. Kita anggaplah biar, karena ini rahasia saya ya. Jadi saya anggap ini HPP-nya kita buat 10.000 semua lah ya. Kita buat 10.000 semua teman-teman, biar nggak kelihatan. Oke. Nah, kita anggap 10.000 semua. Oke. Kita anggap HPP-nya 10.000 semua nih ya. Jadi biar tidak terlihat realnya berapa oleh teman-teman. Ngopi dulu lah teman-teman ya. Ini pasti harus ditonton berulang-ulang kalau misalkan tidak biasa main data gitu ya. Jadi pelan-pelan aja, saya pun pelan-pelan ajarinnya supaya teman-teman juga bisa dipakai ya. Jadi biar nggak bingung lagi masalah laba rugi. Mantap ya. Dilanjut lagi. Jadi tadi itu sampai mana? Oke, HPP-nya kita udah tentuin nih. HPP-nya misalkan 10.000 lah ya di semua item ini ya. Nah, mana master penghasilan? Nah, di sini ya. Nah, ini sini. Nah, ini lalu teman-teman kawinkan lagi dengan master HPP ya. Biar menentukan HPP-nya berapa. Ini HPP ya. Sama dengan VLOOKUP lagi, VLOOKUP ya. Kurung buka. Yang ini ya, simpan di kursor A4, berarti yang di sini simpan dulu. Titik koma ya. Terus datanya ngambil dari mana? Ngambil dari master HPP ya. Ngambil dari sini. Berarti sini aja nih. Dari sini semua ya. Nah, dari sinilah ya. Nah, anggaplah ini belum semua ya. Bentar dulu. Bentar ya. Sorry. Kita delete dulu semua. Ininya kita copyin dulu semua. Set. Nah, biar sama semua ya, jadi nggak ketahuan. Ulang lagi tadi. VLOOKUP, simpan kursornya di sini di A4 ya. 4 titik koma, ambil datanya dari sini ya. Ambil datanya dari paling satu, terus yang HPP sampai sini aja tuh ya.
tarik ke bawah, oke. Terus titik 2, ambil datanya di kolom, berarti ini kolom 1, ini kolom 2 ya. 2 titik 0. Nah, jangan lupa lagi ya teman-teman, karena ininya dibatasi sampai sini, berarti kita string juga nih di sininya. Nah, pembatas biar nggak kemana-mana datanya. Nah, terus ya, enter, oke. Bentar, ini J HPP-nya name sorry kolom 2. Bentar ya, kolom ini 1 2. C ini ada nggak ya? Ada nih. Guys, coba kesini. Ini juga hello. Oh, ininya sorry, VLOOK up Pegono. Nah, ya muncul ya. Nah, nanti kan teman-teman di master HPP teman-teman pasti berbeda-beda ya. Nominalnya, karena ini contoh sampel aja, jadi pasti nominalnya sama nih. Nah, gitu ya, jadi muncul nih. Nah, ini kan karena sama, karena di sininya saya samain semua ya, biar ke hide HPP yang sesungguhnya. Nah, ini nanti teman-teman pasti munculnya berbeda-beda sesuai dengan master yang teman-teman buat. Sudah muncul nih ini HPP-nya semua. Ya, tinggal teman-teman dikali dulu kuantitinya dari sini ya. Ini deh. Nah, B4 dikali C4. Nah, ini ya. Ini salah. Oh ini B4. Ini. Nah, B4 dikali C4. Jadi ini dikali ini intinya ya. Karena kuantitinya berbeda-beda, otomatis kan bakal jadi berbeda-beda. Ini kita formatin currency deh. Oke, ya. Kita tarik. Jret. Kita zoom. Kita total. Nah, jadilah HPP-nya 1920 sesuai dengan data yang di penghasilan saya gitu ya. Jadi ini baru apple to apple ngitung penghasilannya, itu sesuai HPP-nya sesuai dengan apa yang dihasilkan. Itu jangan sampai malah HPP-nya 2000 pieces, penghasilannya dari 1500 pieces ya, jadi nggak sesuai, nggak match. Nah, ini 1920 nih HPP-nya nih, tinggal kita masukkan ke sini HPP-nya 1920 tuh 2426 gitu ya, 2426 laba kotornya ini. Nah, terus tinggal dihitung tuh beban iklannya berapa, kalau ada iklan gitu ya, toko teman-teman ini sih teman-teman yang tahu lah ya, mau ditulis berapa tinggal tulis aja nih. Beban gaji berapa bulan itu, beban listrik berapa bulan itu, beban air berapa, beban internet. Kalau ada beban lain-lain masukkan. Kalau ada, ini contoh aja sih ya, biaya ekspedisi misalkan bisa dimasukkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa, tinggal kosongin atau nggak usah pakai juga nggak masalah gitu ya. Biar nggak bingung. Biaya iklan masukkan ke sini. Nah, AMS ya, affiliate marketing ya, afiliasi marketing,
Ini sudah termasuk ya di data ini ya. Mana pesanan nah sudah termasuk di sini ya biaya AMS-nya. Ini kan kosong tuh. Jadi jangan dimasukkan kalau AMS gitu ya. Yang dimasukkan hanya biaya iklan aja, teman-teman. Biaya iklan yang teman gunakan di bulan tersebut berapa, masukkan ke sini. Kalau ada biaya lain-lain ya masukkan, kalau nggak ada ya nggak usah. Misalkan gini. Ketahuan deh profitnya berapa gitu. Ya. Nah, laba rugi ini perhitungan laba dari operasional perusahaan. Jadi operasional bisnis perusahaan. Baik itu manufaktur misalkan ya, ataupun distributor ya, ataupun reseller dan segala macamnya, jual beli dan segala macamnya. Ini operasional bisnis teman-teman gitu ya. Terus gimana kalau misalkan ada beban sewa gedung ya atau ruko, itu masukkan tapi di adjustment dulu ya. Misalkan setahun itu sewa gedung itu 12 juta ya. Misalkan 12 juta. Nah, setahun misalkan 12 juta nih sewa gedung gitu ya. Di adjustment dulu teman-teman, di AJP dulu. Nah, ini kan perhitungannya per bulan gitu ya. Jadi dibagi 12 misalkan. Ini dibagi 12. Nah, 1 juta misalkan nih, ini masukin ke sini misalkan ya. Beban sewa gedung misalkan ya. Beban sewa gedung misalkan 12 juta untuk 1 tahun, teman-teman masukkan ke pembukuan laba ruginya, di adjustment dulu, dibagi 12 jadi 1 juta. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kurang lebihnya ini kan hanya sampel aja ya, contoh aja, tapi tarik datanya itu benar ya. Tinggal teman-teman gunakan ya, biar teman-teman nggak pusing lagi, nggak ada lagi yang terjebak oleh arus kas gede, kelihatannya gede padahal duitnya bukan untungnya gitu, tapi barangnya gitu ya. Nah, teman-teman juga udah di-share juga, tapi yang udah ikutan workshop udah di-share yang pro-nya ya, dari sisi metric ads juga, terus pricing juga bisa teman-teman jalankan perhitungannya dari awal, terutama di toko yang baru teman-teman buat. Nah, untuk laba ruginya perhitungannya sederhananya seperti ini, tapi tidak salah dan tidak mungkin salah. Karena apa? Basic saya juga akunting gitu ya. Jadi saya tahu percis bagaimana perhitungan laba rugi, neraca, laporan buku besar, ACP dan segala macamnya. PPh pasal 21, PPh pasal 23 gitu ya. Yang kena PPh pasal 23 yang mana, itu juga saya paham gitu ya. Jadi tidak mungkin salah ya, tidak mungkin salah. Oke, teman-teman, praktekkan ya. Saya yakin banyak bahkan tidak teman-teman praktekkan selama ini. Mungkin teman-teman bisa manual ya, biasanya by barang keluar di entry satu-satu ya. Di sini sekarang dipraktekkan. Jadi teman-teman nggak pusing lagi masalah perhitungan laba rugi berdasarkan data yang ada di Shopee. Tapi syarat mutlaknya, syarat intinya teman-teman harus buat master HPP-nya dulu per produk, per variasi gitu ya. Kalau tidak ada itu, teman-teman juga akan kesulitan menentukan kita narik datanya HPP-nya berapa gitu ya. Pastikan SKU-nya juga diterapkan di tokonya, di variasinya. Jangan sampai panjang-panjang, terlebih jangan sampai bikin SKU-nya merangkai kata. Ingat, itu bukan buat merangkai kata, tapi buat pengkodean, kode ya, bukan tulisan ya, bukan hanya sebatas merah delima panjang misalkan SKU-nya. Jangan seperti itu ya. Yang pasti biar pengkodean itu tidak ada kesalahan gitu ya teman-teman. Untuk season
laba rugi ini sangat penting karena ini saya yakin tujuan utama teman-teman dalam berjualan gitu ya. Kalau misalkan tidak ada patokan ini, tidak ada analisa laba rugi ini, teman-teman juga akan buta tentang bisnis teman-teman. Apa yang mesti teman-teman lakukan, apa yang mesti teman-teman besarkan itu akan benar-benar blank gitu. Hanya sebatas duit berkesannya banyak padahal beban kita juga ternyata banyak gitu ya. Jadi pastikan ini menjadi pondasi dasar teman-teman dalam berbisnis atau berjualan di Shopee. Karena kalau tidak punya ini, teman-teman blank datanya. Berarti ya perhitungan laba ruginya juga bisa jadi acak-acakan gitu ya. Pesanan yang siap dikirim dihitung, pesanan yang belum selesai juga dihitung. Jadinya ya penghasilan sekian, penghasilan kenapa seolah-olah kecil, omset seolah-olah besar. Jadi nggak match nantinya, nggak matching. Padahal teman-teman misalkan dari omset 1M barang keluar 1000 pieces tapi penghasilannya kok jadi 800 juta. Nah, gimana urusannya nih? Misalkan ya. Jadi karena bingungnya seperti itu, tidak dikawinkan datanya yang sesuai. Ini valid 100%, saya bilang valid karena memang sudah dipastikan semua data yang saya tarik juga dilacak dulu datanya dari mana gitu ya, dikawinkannya seperti apa. Simple sebenarnya ya, kalau teman-teman sudah paham ini sangat simple. Kalau ada yang belum paham Excel ataupun yang belum bisa Excel, teman-teman bisa tonton video ininya pelan-pelan aja ya, sambil praktek pelan-pelan. Ini saya jelaskan juga pelan-pelan, tidak langsung jebret-jebret gitu ya. Yang poin utama saya teman-teman harus bisa, ini wajib bisa, nggak mungkin jangan nggak bisa gitu ya. Karena teman-teman dasar untuk penjualan itu teman-teman kan cari profit juga gitu ya, untuk operasional toko teman-teman terus berjalan sustainable panjang bisnis teman-teman ya. Mudah-mudahan bisnis teman-teman juga semua yang ada di sini, baik yang sudah mengikuti workshop ataupun yang belum, juga terus berjalan ya, bertahan, terus tetap fight, tetap rajin ngulik juga ya, rajin mempraktekkan ya, karena memang di setiap toko pasti case-nya berbeda-beda dan penetrasinya juga harus berbeda-beda gitu ya. Andai pun misalkan produknya sama persis ya, kita juga harus rajin buat analisa produk-produk terlaris apa gitu ya. Kemarin sudah saya jelaskan juga di workshop cara mencari produk untuk yang terlaris itu seperti apa. Di situ jelas. Nah, dari kata kunci A larisnya yang mana, dari kata kunci B larisnya yang mana, teman-teman juga sudah bisa dan sudah paham. Tinggal dipraktekkan saja, tinggal rajin-rajin aja. Kalau teman-teman misalkan tidak peka terhadap data tersebut, otomatis teman-teman berjualan blank gitu ya, tidak punya arah, tidak punya pegangan gitu ya. Itu aja paling teman-teman, sudah panjang lebar, sudah 1 jam lebih mungkin ya, 1 jam lebih video ini. Mudah-mudahan teman-teman sampai selesai nonton video ini, karena memang kalau setengah jalan juga teman-teman tidak akan paham dan tidak akan pernah bisa paham gitu ya. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.